Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita bertemu lagi, berjumpa kembali dengan aku Arfi Devian sebagai pembawa acara kali ini, moderator yang akan memoderatori live IG kita kali ini, yakni Gustu Klinik SPSS. Ini merupakan Gustu Klinik yang kedua. Pada Gustu Klinik kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat dikenal. Pasti kalian teman-teman sudah pada kenal semuanya ya pasti. Yang ini Bapak Saiful Zuhri, STFT MKes. Beliau merupakan seorang kaprodi di fisioterapi dan juga merupakan owner dari klinik Sunafa. Nah, beliau ini juga sedang menyelesaikan program studi S3-nya, mengambil promosi kesehatan di UNS. Ya, assalamualaikum Mas Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suri. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Ini langsung kita mati aja ya, Pak ya. Mulai dari materi. Nah, pada live IG kali ini kita kan mengangkat tema yakni nyeri menjala sepanjang tungkai itu kok bisa ya? Gimana ya, Pak? Nah, itu temanya kita kali ini gitu. Nah, itu dari Pak Suri sendiri itu gimana ya, Pak? Kok bisa terjadi nyeri menjala sepanjang tungkai itu gimana ceritanya? Ini kan pada saat sore hari ini kita mengangkat ischialgia et causa sindroma piriformis. Ya. Secara epidemiologi ternyata kita lihat rasio perbandingan menurut Syah 2017 dan juga menurut Krishna 2019 rasionya itu adalah 6:1, lebih banyak wanita. Ada yang mengatakan 3:1, tapi lebih banyak yang hasil dari investigasi, hasil dari eksplorasi penelitian secara empiris itu mengindikasikan bahwa wanita posisinya 6 kali dibanding laki-laki untuk terjadi insiden sindroma piriformis sehingga menimbulkan nyeri menjalar sepanjang tungkai yang diinervasi oleh saraf ischiadicus. Nah, tadi ada pertanyaan gimana kok bisa menjalar. Nah, inilah karakter dari nyeri saraf. Ya, nyeri saraf itu akan menimbulkan refract pain atau nyeri menjalar. Nah, terutama dalam pembicaraan kita ini adalah di segmen nervus ischiadicus atau nervus sciatic. Ya, dia ada keluar dari lumbal 4 sampai sakral 2 atau 3. Kenapa dikatakan pada distalis itu sakral 2 atau 3? Karena memang dalam perjalanannya akar saraf sampai di poplitea itu dikotomi. Dikotomi yang satu cabang gitu. Cabang 2. Antara nervus suralis atau nervus fibularis atau nervus peronealis. Sinonimnya ada 3. Nervus suralis atau nervus fibularis atau nervus peronealis. Ini dia akan dari poplitea kemudian menuju ke area antrolateral dari cruris, akan berakhir di dorsum pedis. Ini sampai sakral 2. Jadi lumbal 4 sampai sakral 2 itu miliknya nervus ischiadicus, kemudian akan berakhir pada nervus suralis atau fibularis atau peronealis. Oh gitu. Jadi pertamanya itu ischiadicus ya, Pak. Nanti pada poplitea nanti si ischiadicus tercabang menjadi 3. Suralis, peronealis, dan tibialis gitu. Nah, makanya di sini nanti akan saya ceritakan ada 3 macam gejala yang nanti menunjukkan ischialgia. Ischialgia mengarah pada suralis, ataukah ischialgia mengarah pada satu saraf yang akan saya sampaikan berikut ini, yakni nervus tibialis. Nervus tibialis itu berarti dari poplitea sampai ke calf muscle, gastroc, soleus, kemudian nanti akan berakhir di plantar pedis. Ini lumbal 4 sampai sakral 3. Itulah kenapa nervus ischiadicus itu dalam bahasa anatominya L4 strip S2 garing 3. Karena dia bisa saja ischiadicus mengarah kepada suralis, ischiadicus mengarah kepada tibialis. Mungkin ini dulu. Ya. Nah, Sunafa ini adalah merupakan praktik mandiri fisioterapi. Ya, saya kira di antara yang bergabung ini mungkin ada teman-teman yang sudah praktik menghadapi kasus sindroma piriformis. Ini kita akan dapatkan pasien dengan keluhan
kalau itu adalah sindroma piriformis, dia akan mengeluh dari pantatnya itu sakit, kemudian menjalar ke hamstring. Nah, kalau di situ maka ini boleh dikatakan ischialgia murni pure. Sehingga nanti di dalam teknologi diantaranya mobilisasi saraf, SLR, cuman setelah racingnya itu tidak perlu kita memiliki manuver inversi maupun eversi, tidak perlu. Ya. Jadi cukup hanya dengan SLR murni. Ini ketika penjalanan nyerinya dari pantat sampai ke hamstring. Tapi nanti yang berikutnya ada pasien-pasien yang mengeluh nyeri dari pantat, kemudian paha belakang atau hamstring, area hamstring, kemudian ke crures dan dorsum pedis. Nah, ini berarti mengarah ke suralis atau fibularis atau peronealis. Maka nanti dalam mobilisasi sarafnya juga berbeda. Di samping SLR, nanti juga ada inversinya. Ya. Kemudian ada pasien yang berikutnya menjalar nyeri dari pantat, kemudian paha belakang sampai di plantar pedis. Nah, ini juga beda. Nah, nanti SLR ditambah dorsifleksi. Nah, inilah kenapa nyeri menjalar, karena memang yang terkena adalah saraf sebagai wujud kompresi atau entrapment oleh nervus, oleh musculus piriformis. Begitu Mas Arafi? Oke Pak. Nah, mungkin ini Mas Arafi, menariknya gini, kenapa sih banyak otot-otot yang bisa berhubungan dengan persarafan itu, tetapi kok ini khusus piriformis? Ternyata piriformis ini ada beberapa spesifikasi di dalam hubungannya, korelasinya dengan nervus sciaticus. Menurut Bickham dan Anson, ini dia memiliki karakteristik yang beragam, ya, mulai dari nervus sciaticus itu akan melewati bawahnya atau inferior musculus piriformis. Ini pertama. Yang kedua, justru di foramen ataupun di incisura sciatica major itu, nervus sciaticus itu nanti akan membelah saat melewati musculus piriformis. Jadi di inferior dan superior dari musculus piriformis. Yang ketiga, nervus sciaticus itu akan menembus invasif pada muscle belly musculus piriformis. Kemudian yang keempat, nervus sciaticus itu melewati kranial atau atasnya dari musculus piriformis. Saudara bisa bayangkan ya, kalau Mas Arafi dan teman-teman bisa bayangkan, kalau dia invasi pada muscle belly, begitu musculus piriformis kontraksi, kan dia otomatis tertekan kan, kompresi. Oh, iya. Otomatis ya. Terkompresi gitu ya Pak. Tuh. Kalau dia itu melewati atasnya, bagian atasnya, ya ketika dia mengalami kontraksi konsentrik, ya, dia otomatis akan menjepit. Kalau di bagian bawahnya enggak. Kemudian kalau dia sering duduk di tempat yang keras, sehingga dia terjadi tightness, otomatis yang di atas dan di bawahnya tertekan. Apalagi yang invasif tadi. Bahkan ada bagian dari saraf itu melewati perut otot dan tendon otot, bahkan di antara bagian-bagian otot dari piriformis. Ini kan sangat terkait dengan kasuistis masing-masing personal yang mengalami sindroma piriformis dengan karakter yang seperti itu. Nah, ini berbeda dengan otot-otot yang lain. Jadi seperti anomali ya Pak ya, setiap orang berbeda satu antara yang lain, anomali otot piriformis, sciaticus gitu. Ya. Dan sering dikatakan ketika itu akibat gangguan kaitan dengan lesi ataupun karakteristik anatomi yang terkait dengan sindroma piriformis, ini dikenal istilahnya sindroma piriformis yang tipe primer. Tapi nanti yang terkait dengan akibat pasca operasi, ada mikro dan makro trauma, itu dikenal dengan sindroma piriformis tipe klinis itu paling banyak menyebabkan piriformis itu apa Pak? Ya, di antaranya yang paling banyak itu adanya suatu trauma, ya, duduk di tempat keras, kemudian didukung dengan posisi duduk yang tidak ergonomi. Nah, kemudian yang berikutnya akibat suatu overload dari suatu kontraksi otot piriformis akibat berjalan jauh atau berlari jauh, dan juga bisa karena suatu
ketidakseimbangan dari otot-otot dan gluteus medius ini bisa menimbulkan apa namanya alergi dari otot-otot tersebut yang di-cover oleh piriformis yang kecil itu. Sebenarnya piriformis itu kan fungsinya eksorotator. Ya. Sedikit abduktor dan sedikit ekstensor. Namun dalam konteks tertentu dia nanti akan memiliki peran multi terkait dengan kelemahan otot-otot sekitar. Maka kita mengenal dengan sindrom ini, kita kenal dengan sindrom yang kaitan dengan mekanisme cross syndrome oleh janda. Makanya nanti di dalam satu asesmen kita harus jelas ini kausalnya apa. Dan seringkali kita nanti akan dapati adanya atrofi. Ya. Oke, Mas Arofi. Ya, kira-kira kalau kita mau melakukan suatu proses perbedaan, ini sebenarnya sindrom piriformis ataupun ini sebenarnya nafas tadiku jebakannya ada di foramen intervertebralis ini, di spinal ini. Ini gimana caranya? Tentu di sini seperti yang biasa-biasa saja, itu adalah merupakan informasi yang akan disampaikan oleh pasien. Dia nyerinya itu mulai dari pinggang bawah atau back pain dari bagian bawah ataukah dari pantat. Nah, sudah itu. Itu yang perlu ditegakkan terlebih dahulu ya. Sumber nyerinya Pak ya, sumber nyeri berasal dari mana gitu. Karena nyeri itu merupakan dari tulangnya itu dari lumbalnya Pak ya. Dari saraf spinalnya. Kalau sumber nyerinya muncul dari area pantat itu mungkin pasti dari ischiaticusnya gitu ya Pak. Iya betul, bagus. Memang seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat fasenya seperti apa. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaannya Mas Arafi bagus. Kira-kira insiden apa ataupun predisposing apa yang potensial melatar belakangi terjadinya sindrom piriformis? Antara lain bisa saja karena adanya suatu ketidakseimbangan posisi tidak ergonomi, ketidakseimbangan kekuatan otot dan sebagainya, maka bisa saja itu adalah merupakan sakroiliaka dari dysfunction, ya, apakah dia mengalami torsi anterior, posterior, sehingga dikenal dengan sakro iliaka telalgia ya. Jadi dia mengalami nyeri. Sakronya juga terkena akibat tabrakan gitu. Ya, karena dia akan tidak hanya piriformis saja, tapi juga mempengaruhi sakrumnya juga. Ya. Jadi pada sakroiliaka telalgia nanti kita akan lihat mana di antara sakroiliaka itu yang mengalami suatu locking, ya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Nah, di situ nanti potensial akan bisa menimbulkan sindrom piriformis. Nah, ini penanganannya tidak cukup. Ya, kita lakukan relaksasi pada muskulus piriformis, kemudian kita lakukan stretching, kemudian mobilisasi saraf, tapi juga kausatifnya kita akan dekati, akan kita carikan solusi dengan mobilisasi hard tissue pada sendi sakroiliaka, terutama pada sakroiliaka telalgia ini. Oke, itu ya Mas Arofi. Ya, ini tentu ini sebenarnya lebih asik dan menarik ya. Kita sepakat bahwa nyeri itu simptom, tetapi terapinya jangan simptomatis, tetap kausatif. Ternyata sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, ini kan Mas Arofi tahu enggak bahwa masing-masing orang di dalam posisi duduk seringkali itu kan tidak ergonomik ya. Tapi tempat duduknya kebanyakan itu kan bisa saja di tempat duduk-duduk yang relatif keras, sehingga overpressure pada bagian pantat tertentu itu lebih dominan dibanding pantat yang lain, kan begitu. Kemudian seringkali antara tungkai satu dengan tungkai berikutnya itu kan dilipat gitu, gitu kan. Nah, sehingga bagian yang bawah itu otomatis akan terjadi tekanan yang berlebih. Makanya kalau kita mau cek masing-masing dengan berbagai macam tes pemeriksaan fisik, misalnya pakai FAIR test, fleksi ADD internal rotasi, nah itu ternyata banyak yang mengalami suatu keluhan.
terkait dengan nyeri yang dialaminya. Makanya sebenarnya kalau mau, ini kan kebetulan teman-teman itu kan ada di tempat masing-masing ya. Coba kalau memungkinkan, silakan kalian itu tiduran telentang, kemudian pada posisi fleksi hip, fleksi lutut, kemudian hipnya itu ditarik ke shoulder sisi yang kontralateral. Ya, coba dilakukan, dirasakan pada krista, pada incisura ischiadica mayor, itu nyeri apa tidak? Jadi antara sakrum, ya kan? Ya, di situ sebenarnya kita bisa amati, kalau orang itu pakai CD, itu tepat di pertengahan, ya, tepat di pertengahan antara bagian yang sisi pantat, salah satu pantat ya, di pertengahan garis CD di sisi yang lateral itu oblik. Nah, itu setelah itu ke arah medial anterior, ya medial anterior gitu aja, ditekan tek gitu, medial anterior, kemudian ditekan tek itu, kira-kira sakit apa tidak, dan bandingkan sisi yang lain. Ketika tender pain-nya itu lebih dominan, disitulah relatif mengindikasikan adanya trauma piriformis. Atau ketika melakukan vertes tadi, fleksi ADD internal rotasi tadi, dia lebih terbatas dan dirasakan kurang nyaman dibanding sisi yang satunya. Karena jarang orang akan mengalami sindroma piriformis bilateral. Nah, kalau di situ gini Mas Arofi, ini kan otot ya yang menimbulkan entrapment atau tekanan itu kan otot. Seperti pada carpal tunnel syndrome itu ligamen. Kalau pada sindroma piriformis ini otot. Ya, otot yang mengalami suatu tensioning ataupun ketegangan terkait dengan tekanan pada nervus sciaticus sehingga menimbulkan nyeri menjalar ke tungkai. Nah, berarti di sini kan harus kita tahu ototnya itu arahnya kemana dan gerakannya kemana, sehingga ketika kita melakukan proses relaksasi itu tentu harus ada perpanjangan massa otot atau myofibril gitu. mati otot ya. Kita tahu bahwa prinsip kontraksi otot itu relatif adalah yang akan ditunjukkan secara activity of daily living itu adalah kontraksi konsentrik. Kontraksi konsentrik. Kalau teman-teman misalnya, Pak, organisasinya saya lupa gitu ya, padahal di bagian anterior dari sakrum misalnya, ini dia lupa di crista iliaca apa namanya tuberculomayus dari femur ya, apa trochanter mayor ya, kalau di femur itu trochanter, kalau di humerus itu ada tuberculum. Nah ini mungkin lupa, saya lupa gitu misalnya ya. Kalau memang lupa seperti itu, saudara akan lihat kontraksinya, konsentriknya kemana. Jadi saya sampaikan bahwa dia adalah exorotator, hip, ya, abduksi dan ekstensi. Maka resultan dari itu nanti akan menunjukkan letak perpanjangan atau lengthening dari massa otot. Kalau dia eksorotasi, berarti lawannya ya Endorotasi. Nah, kalau dia ABD, abduksi, lawannya adalah adduksi. Ya. Kalau dia ekstensi, lawannya adalah fleksi. Nah, dari gerak angular itu yang akan kita lakukan sebagai proses untuk men-stretch atau memanjangkan massa otot. Oke. Sebelum otot itu dipanjangkan atau di-stretch, itu kan alangkah lebih baiknya itu otot itu direlaksasikan terlebih dahulu. Nah, kira-kira ada yang bisa memiliki masas, kemudian bisa terjadi fleksibilitas kolagen. Kira-kira apa itu, Mas? Kalau pakai IR itu superficial ya, Pak. Tapi kalau mengingat letak otot piriformis itu profundal dalam itu lebih baik pakai US Pak, ultrasound itu bisa. Ya, betul. Jadi ada efek mikromasas. Sebenarnya ada 3 efek ya, mikromasas, streaming dan kavitasi. Ya, jadi efek dari ultrasound kan seperti itu. Nah, ultrasound sendiri ini memiliki tipe apakah kontinu atau intermittent atau pulsa.
dengan kita memainkan duty cycle. Ya, duty cycle makin persentase tinggi itu makin menunjukkan continue. Nah, sehingga di situ tidak hanya dia berfungsi sebagai mikromasas terkait dengan gerakan transducer dan beberapa intensitas yang kita berikan, tapi juga dia ada nanti efek temperatur panasnya itu, sehingga bisa terjadi peningkatan fleksibilitas kolagen kalau kita pakai duty cycle semakin tinggi. Maka ada parameter-parameter dari Lehman dan kawan-kawan untuk dosis-dosisnya. Artinya apa? Sebelum kita stretching, ini supaya tidak timbul DOMS, dia onset muscle soreness, maka di situ butuh relaksasi dari massa otot itu sendiri atau fleksibilitas kolagen itu sendiri. Nah, ini yang harus kita kondisikan. Saya ulangi lagi ya. Jadi di sini butuh kita relaksasi terlebih dahulu. Setelah kita relaksasi ototnya, baru kita lakukan stretching ototnya. Setelah kita stretching ototnya, berarti kan harapannya terjadi relaksasi. Maka yang terjebak, yakni syaratnya kita mobilisasi. Ya. Ibaratnya ini kalau kita lihat ini kan jebakan oleh soft tissue ya, oleh jaringan lunak. Nah, tungkai kita dikatakan kita tidak bisa lari nih. Nah, bagaimana tuh? Ya, tungkainya yang ikatannya itu kita lepas, kita relaksasikan supaya tidak mengikat kita. Setelah ikatannya kita lepas, kita urai. Ya, kemudian kita stretching. Setelah dia longgar, maka tungkai kita gerakkan. Sama dengan sindroma piriformis ini. Ototnya kita relaksasikan, kita stretching, setelah itu sarafnya kita gerakkan. Nah, seharusnya ketika tali di tungkai kita ini sudah tidak terikat, tentunya kita tidak ada keluhan untuk sakit karena tali dan kita akan bebas untuk bergerak. Demikianlah ketika sindroma piriformis itu bisa kita solusi kasih tindakan itu otomatis bisa bergerak tanpa gerak atau gerak gitu ya, Mas Arafi. Oke, berarti untuk penanganan pertama pada sindroma piriformis ini kita lakukan relaksasi dulu pada otot piriformis, bisa menggunakan US karena itu letaknya otot piriformis itu dalam ya teman-teman. Jadi kalau itu nggak sampai gitu, lebih baik pakai US. Nah, setelah US itu kita lakukan stretching pada otot piriformis. Nah, gerakannya itu berkebalikan dari aksi dari otot piriformis tersebut, yakni gerakan stretching untuk stretchingnya yakni exorotasi, endorotasi, ADD, dan yang terakhir yakni fleksi untuk stretching otot piriformis. Nah, apabila stretching sudah akan merasakan longgar dan tightness-nya berkurang, lalu kita lakukan mobilisasi pada sarafnya tersebut. Ya, kemudian cara merelaksasikan banyak ragam ya. Salah satu contohkan ultrasound yang relatif teman-teman itu sudah familiar ya. Ada yang murah meriah misalnya pakai needling, itu juga bisa. Wah, kalau ini langsung tancap menuju Pak ya. Baru tahu Pak, ternyata bisa ya Pak ya. Ya, pakai jarum panjang, gitu. Kita tusukkan langsung pada tightness knot pada otot-otot piriformisnya itu sendiri, sehingga ini masuk oleh invasi lewat gluteus maximus langsung menuju ke piriformisnya. Nah, tentunya fisioterapis teman-teman semuanya harus tahu ya, setiap ada sedikit iritasi atau kerusakan pada jaringan pasti akan diikuti rilisnya beta endorfin. Kemudian setiap ada luka dan sebagainya pasti akan diikuti adanya rilisnya algogenic pain atau kimia. Nah, saya akan memberikan contoh simpel saja. Pada algogenic pain itu ada yang namanya prostaglandin, sehingga itu nanti akan menimbulkan vasodilatasi dan peningkatan sirkulasi darah. Maka di daerah itu yang potensial terjadi tightness, adesi pada myofibril,
sehingga terjadi trigger point atau knot, ya, sehingga terjadi tightness. Dengan adanya darah yang mengalir lebih banyak, potensial itu akan terjadi proses self metabolism yang reguler, sehingga potensial terjadi relaksasi pada intramuskuler. Kemudian yang berikutnya di situ juga akan terjadinya rilisnya beta endorfin, sehingga terjadi inhibisi nyeri pada area yang mengalami penusukan. Cuman ketika ditusuk tadi juga ada iritasi pada free nerve ending, rasanya nyeri tapi minimal. Tadi saya sampaikan ketika ditusuk itu sakit-sakit enak, sakitnya karena hypersensitivity oleh albugenipin terhadap free nerve ending, enaknya karena perbaikan sirkulasi darah dan metabolisme yang terjadi lokal pada tusukan. Kemudian yang berikutnya adalah rilisnya beta endorfin, denorfin, enkefalin, dan serotonin, bahkan nanti juga ada norepinefrin. Semuanya nanti itu akan menginhibisi nyeri di tingkat sinap, bahkan juga bisa merangsang aktivasi pada tingkat gate control teori oleh norepinefrin. Oke, saya kira itu sehingga dirasakan nyaman. Cuman kaitan dengan ini butuh semacam ini Mas Arafi, ya Pak, ya teknik-teknik yang tepat, kemudian sehingga tidak iritatif terhadap jaringan yang ditusuk, kemudian steril sehingga tidak timbul infeksi. Nah, di Sunafa di sini sudah biasa Mas Arafi, pasien ke sini kebanyakan ya terjadi lakukan needling, kemudian juga dilakukan stretching, juga dilakukan US. Kalau memang politerapinya bisa kita gunakan pada kasus-kasus yang relatif sudah terjadi tightness pada sindroma piriformis yang relatif keras begitu ya, bahkan ada fibrotic nodule dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nah, sehingga teman-teman di antara kalian ini misalnya kita akan berbagi terkait dengan scale itu di Sunafa terbuka, ya terbuka untuk dilakukan semacam eksplorasi pada aplikasi-aplikasi untuk penurunan nyeri dan relaksasi jaringan dan seterusnya. Bahkan tadi juga sudah saya singgung, termasuk juga mobilisasi pada persendian terkait dengan postur yang salah atau postural fall sehingga memicu terjadinya sindroma piriform. Tadi kan teman-teman sudah dibahas kan mengenai etiologi alias penyebab dari sindroma piriform itu banyak sekali ya. Ada primer dan juga sekunder. Nah, setelah kita bahas penyebab, lalu selanjutnya kita bahas yang ini mengenai gejala tanda dari sindroma piriformis tadi. Nah, Pak Suri bisa disampaikan Pak, apa sih Pak gejala dan tanda yang dialami seorang jika terkena sindroma piriformis, Pak? Oke, ya, kita sedikit review ya, bahwa gejala itu kan sesuatu yang dialami oleh subjek yang menderita. Jadi beda dengan sign atau tanda. Sign itu baik yang menderita maupun orang lain bisa mengidentifikasi. Tapi kalau gejala itu hanya yang mengalami penderitaan itu sendiri sebagai ownernya. Gejalanya ya jelas, dia nyeri menjalar dari pantat sampai ke saja merujuk kepada kruris, baik itu di calf muscle maupun anterolateral, baik itu sampai di dorsum pedis maupun plantar pedis. Kemudian tidak hanya cukup nyeri, kadang-kadang dia juga ada parestesi, juga numbness, rasa bebal seperti itu, yang potensial dirasakan, juga terasa kaku dan rasa dalpen, nyeri tumpul dan seterusnya, potensial bisa terjadi pada kondisi-kondisi di mana di situ karena dia tidak murni hanya sarafnya yang kena, tetapi ototnya juga mengalami ketegangan begitu. Ini dari sisi simptomnya atau gejalanya. Kemudian dari sisi tandanya kita lihat tentunya di dalam jalan itu berbeda. Dia mungkin antalgigit kaitan dengan kontraksi pada piriformis itu sendiri. Kemudian ekspresi wajahnya, ya, kemudian bisa juga kita lihat posturnya yang tidak sama seperti itu.
Ya, kalau memang di situ nanti ada sakroartrogenik telalgianya tadi, ya sakroartrogenik telalgia, adanya torsi pada sakroiliaka, tampak jalannya itu potensi tidak seimbang karena ada panjang tungkai yang tidak sama seperti itu. Ini adalah tanda-tanda yang bisa kita lihat pada orang-orang dengan sindroma piriformis. Kemudian yang sering nanti ketika orang itu sakit, tentu ekspresi dari bahasa tubuh itu nyata. Apa misalnya? Tangannya itu nanti akan memegang pada bagian yang sakit. Itu otomatis. Terus, ya itu tanda dan gejalanya antara seperti itu. Ya nanti lebih banyak eksplorasinya saat kita lakukan anamnesis ya, kemudian pemeriksaan fisik ya, kemudian tes-tes spesifik yang mengarah pada sindroma piriformis ini relatif tidak rumit begitu. Gitu Mas Arif. Nah ini Pak, lanjut ke setelah mengetahui gejala tanda, kita lanjut ke pemeriksaan. Nah untuk pemeriksaan pada sindroma piriformis itu apa aja Pak? Khususnya pada IPA terlebih dahulu Pak. Inspeksi atau palpasi itu. Oke. Ya, namanya pemeriksaan itu kan secara holistik ya, komprehensif ya. Nah, sehingga di sini ada pemeriksaan yang sifatnya subjektif, ada pemeriksaan yang sifatnya objektif. Nah, di sini kalau pemeriksaan subjektif itu nanti bisa kita lihat mulai dari pertanyaan atau anamnesis ya, anamnesis apakah riwayat keluhan utamanya apa, kemudian riwayat kejadiannya bagaimana, kemudian sudah berapa lama, kemudian kira-kira gejala itu menjadi berat dan ringan itu pada saat apa dan mengapa dan seterusnya. Ini kita akan tanya kepada pasien yang bersangkutan. Terutama di sini adalah yang paling menjadi keyword atau kata kuncinya itu adalah topis lesi utamanya itu di mana. Setelah ditunjukkan bahwa dia nyeri di pantat, menjalar, nanti dia menjalarnya itu kira-kira hanya sampai di hamstring, paha belakang, ataukah sampai di tungkai bahkan kaki, tungkai bawah atau kaki. Kalau sudah seperti itu, ini yang utama ya, apakah dia di radik spinal ataukah di piriformisnya. Kalau di radik spinal tadi kan sudah saya sampaikan. Nah, radik itu lumbal 4 sampai sakral 2 atau 3. Berarti kalau lumbal 4, lumbal 5 masih bisa dipalpasi. Sakrum tidak bisa karena dia sudah terjadi fusi. Di intersakralis itu sudah tidak mungkin untuk dipalpasi dan tidak membentuk sendi. Karena sakrum itu sudah menyatu. Maka di sini dia nanti akan hubungannya dengan sakroiliaka, sakrum dan ilium. Maka mobilisasi sakrum dan ilium. Kalau di lumbalnya masih bisa, lumbal dimobilisasi pada hati mobilisasi bisa, kalau di sakrum terhadap sakroiliaka atau lumbosakralnya. Nah, kalau sudah kita bisa sisihkan bahwa ini sindroma piriformis, berarti kan pantat nih. Nah, di pantat, setelah di pantat, nah, kita tekan, ternyata dia tender pain dibanding satu sisi yang berikutnya. Kemudian kita merasakan ada ketegangan otot atau tightness pada otot piriformis itu sendiri. Namun di sini kalau kejadian ini sudah lama, tentu akan diikuti atrofi pada otot-otot sekitarnya seperti otot-otot gluteus. Ya, setelah itu nanti kita akan lakukan palpasi, tentu di situ akan tampak adanya suatu ketegangan atau paling provokatif adalah tender pain, nyeri tekan, kan seperti itu. Ya, kemudian setelah adanya nyeri tekan, tentu kita akan lakukan pemeriksaan fisik yang spesifik kaitan dengan musculus piriformis. Coba kita lakukan lengthening pada musculus piriformis tadi, seperti vertes. Inti dari validitas dan validitas tertinggi atau spesifikitas tertinggi dalam pemeriksaan ini adalah EMG dan vertes ya. Elektromiografi dan vertes positif ini adalah sudah menunjukkan nilai yang valid, yang tinggi dan reliable. Namun kita ini kan EMG elektromiografi kan kadang-kadang tidak tidak familiar ya. Ya, yang kita bisa lakukan ya vertes itu, fraksi ADD intrarotasi pada sisi yang mengalami keluhan. Nah, setelah itu terjadi suatu nilai yang lebih nyeri atau provokatif positif. Nah, otomatis itu yang menunjuk ke arah sindroma piriformis. Nah, itu pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan subjektif. Pak, apakah butuh pemeriksaan objektif? Saya kira kalau hanya otot, Anda paham ya, otot itu kan akan provokatif ketika kontraksi gitu ya.
Oh, iya. Karena jaringan kontraktil itu kan otot. Ya. Maka di sini sebenarnya kalau otot, Pak, kalau saya tanya nih, kalau otot dia kontraksi, kira-kira nyerinya meningkat atau menurun? Kira-kira meningkat atau menurun, Mas Rofik? Pak, itu apabila ototnya mengalami bermasalah, kalau kontraksi itu pastinya ya nyeri Pak, apalagi kalau ada tahanan beban eksternal. Nah itu nyerinya semakin tinggi, makin terprovokasi. Ya, bagus ya. Otot itu ketika dia itu ada luka atau ruptur, itu ketika kontraksi pasti di situ nanti akan terjadi tingkat rusaknya, atau ketika dia tensi strength-nya belum kuat, maka dia akan semakin provokatif menjadi ruptur lebih parah, maka akan timbul nyeri. Tetapi berbeda ketika otot itu adanya spasme atau tightness, ya. Ini ada yang tanya ini, apa beda spasme dan tightness? Pada itu kan suatu yang berbeda. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut nanti ketika kita membahas itu. Ini justru sesuatu yang menarik, bahwa ketika kontraksi itu yang sakitnya itu kan sarafnya yang tertekan itu lebih sakit, tapi sesungguhnya di ototnya enak. Ya, karena di ototnya nanti ketika dia kontraksi ada sirkulasi darah yang masuk, dia enak. Tapi dengan kontraksi itu menambah ketegangan sehingga menekan sarafnya tambah sakit. Tapi ototnya enak. Tapi kalau orang kan lebih cenderung sakit ke sarafnya, maka otomatis sampaikan Arafi bahwa tentunya akan menimbulkan provokasi nyeri, khususnya pada sarafnya itu sendiri. Saya kira itu ya. Ini sudah banyak yang tanya loh Pak, ini Pak. Ada beberapa sifat pertanyaan ya Pak. Aku saja yang menjawab pertanyaan dari para penonton. Ini atas nama ini Kaya menanyakan Pak, bagaimana kondisi spesifik apa sih yang membedakan antara piriformis syndrome dengan fibromyalgia glutes? Itu fibromyalgia glutes. Oh, gluteal Pak, fibromyalgia pada area gluteal. Ya, dari sisi anatominya tentu berbeda. Gluteal itu kan superficial, piriformis lebih profundal, ya, profundus, dia lebih dalam. Kemudian dari segi interneural positionnya, bahwa piriformis itu terkait langsung dengan nervus ischiadicus, kalau gluteus tidak. Sehingga kalau mialgia pada gluteal itu tidak menimbulkan referat pain, beda dengan mialgia pada piriformis yang akan bisa menimbulkan referat pain. Saya kira itu. Sama Pak, dari akun yang sama, ini kayak ini untuk pemeriksaannya seperti apa ya Pak, untuk membedakan antara tadi fibromyalgia glutes dengan sindrom piriformis, mungkin dari Pak palsinya Pak, atau pemeriksaan yang lainnya? Sebenarnya ini kan ada 3 gluteus ya. Gluteus maximus, gluteus medius, ada gluteus minimus. Ya, tinggal gluteusnya yang mana yang dimaksud, kan? Sehingga di sini bisa kita lihat namanya mialgia itu nanti potensial ketika dia dilakukan gerakan-gerakan kontraksi. Tadi Mas Arafi sudah menyampaikan, apalagi kontraksi ditahan, potensial akan provokatif terhadap gejala yang akan ditimbulkan. Namun sesungguhnya setelah itu nanti dia akan merasakan enak terkait dengan sirkulasi darah yang potensial terjadi. Maka di sini sebenarnya mialgia itu sendiri juga nanti akan jadi et causanya ya. Mialgianya itu karena apa? Infeksius atau non-infeksius misalnya seperti itu. Kalau dia mialgianya karena non-infeksius akibat suatu malposisi sehingga terjadi mialgia karena cross syndrome, itu justru akan menimbulkan rasa enak. Tetapi kalau infeksius ya sakit, ya kan? Nah ini tentu akan kita lihat etiologi dari mialgia itu sendiri. Tapi pada umumnya mialgia yang dimaksud itu adalah mialgia terkait dengan fungsi dalam activity of daily living, sehingga ketika dilakukan kontraksi eksentrik akan menimbulkan rasa nyaman. Maka potensial hal ini teman-teman bisa dilakukan baik itu dynamic stretching, PNF stretching, kemudian ballistic stretching, bahkan static stretching, dengan memahami konsep upper nerve antara massa spindle dengan Golgi tendon organ. Sedikit sekaligus saya sampaikan solusinya ya. Ketika terjadi mialgia itu, teman-teman harus cek di massa spindle-nya seperti apa, di
tendonnya seperti apa, sehingga Anda bisa melakukan rilis pada myofascial release di bagian muscle belly-nya, ataukah Anda melakukan Golgi tendon organ release di bagian tendonnya, baik kaput maupun kaudanya. Nah, tentu dalam hal ini harus tahu auriculoinsersio dan lengthening muscle belly dari otot yang bersangkutan. Demikian Mas Arofi. Baik Pak, jadi selanjutnya nih Pak, pertanyaan mengenai granitring Pak pada periformis syndrome. Nah, itu gimana ya Pak ya, penatal mungkin sedikit informasi dari Pak gimana cara melakukannya. Ya, terima kasih. Tusukannya sama, Indisuraja di Kamaya yang paling utama sebagai titik atau poin utamanya di dalam menusuk. Jadi tusukannya itu sampai pada otot yang mengalami suatu ketegangan itu. Ya, jadi sebenarnya nanti dia akan apa yang dirasakan oleh pasien itu sakit-sakit enak itu loh. Ya, itu yang harusnya dimunculkan ke pasien itu. Dia akan merasakan nyaman. Kemudian sebelumnya saudara harus memberikan informasi apa yang akan dialami pasien yang potensial nanti untuk bisa dipahami dan bisa ditoleransi oleh pasien itu sendiri sebagai adaptasi perlakuan. Ya, jadi ditusuk masuk sampai pada ototnya, ya, kemudian nanti dicek lagi samping kanan samping kiri biasanya atau sekitarnya ya. Biasanya nanti ada sekitar 3-4 kali titik yang harus ditusuk. Ya. Jadi yang utama ditusuk dulu. Sebenarnya ketika yang utama belum ditusuk, itu sampai-sampai ditekan-tekan itu tidak begitu sakit. Tapi begitu yang utama ditusuk, lainnya itu relatif iritatif, ikut-ikutan sakit. Nah, itu kita tusuk saja. Ya nanti kalau belum paham bisa ke Sunafa gitu ya Mas Arofi ya. Ini sudah percaya Pak ya. Untuk latihan praktis ya supaya teman-teman bisa langsung bisa melakukan dengan aman, sehat, steril dan efektif untuk perbaikan kondisi sebagai solusi pasien yang dihadapi. Oke, lanjut Mas. Oke, Pak, selanjutnya pertanyaan dari MFI Fafa. Untuk granitring sendiri itu Pak, apakah dapat digunakan untuk proteja spasme? Karena itu spasme dan tightness itu berbeda. Ya, oke, saya sampaikan ya, spasme itu adalah peningkatan tonus akibat adanya suatu nyeri, reaksi adanya nyeri. Kalau tightness itu sebenarnya adalah kelanjutan dari spasme. Ya. Evolusinya. Ya, karena mengapa demikian? Adanya spasme kontraksi, spasme itu kan sebenarnya kontraksi, tonus meningkat kan kontraksi, antara aktin dan miosin bertemu. Ya, ketika di situ sebenarnya sudah tidak ada sesuatu yang iritatif, sebenarnya dia relaksasi lepas. Tetapi kalau itu berlangsung lama, justru akan membentuk knot, mengancing, mengunci. Nah, itulah akhirnya menimbulkan ketegangan. Di saat dia harus lepas, dia tidak lepas, maka potensial akan menimbulkan tightness atau ketegangan atau tension. Maka dalam hal ini perlu dilakukan penguraian terhadap trigger point ataupun pertautan antara aktin dan miosin. Demikian. Sehingga ketika ditusuk, nah itu nanti akan jadi perbaikan. Biasanya lepasnya aktin dan miosin lewat mekanisme biokimia. Nah, nanti ada reaksi-reaksi chemical yang potensial bisa saya jelaskan lebih lanjut karena kita membahas biokimia mekanisme terkait dengan aplikasi dari pertanyaan atas nama YMTesa, Yunika Tesa ini menanyakan mengenai home program dari periformis syndrome itu gimana Pak? Apakah ada latihan yang disarankan bila dilakukan di rumah? Baik. Sebenarnya program kegiatan rumah itu, kita fisioterapi itu mengenal 4 aspek ya. Ada aspek promotif, ada aspek preventif, ada aspek kuratif, ada aspek rehabilitatif. Objek dari tindakan ini kepada siapa? Apakah mereka yang belum terkena, apakah yang pernah terkena, apakah yang sedang terkena, ataukah yang terkena dan tidak sembuh-sembuh. Secara umum, bahwa tadi saya sampaikan, di antara kebanyakan kejadian atau insiden, ini bahkan prevalensi, ini mengarah kepada apa? Paham ya, saya bicara insiden dengan prevalensi, paham ya. Ini terkait dengan
perilaku atau ekonomi yang potensial tidak dijalankan di dalam activity of daily living. Sehingga di sini mestinya orang itu siapakah mereka yang potensial sering terkena sindrom piriformis? Orang yang suka duduk bersila. Orang yang suka duduk bersila. Orang yang duduk bersila itu kan sudah lama. Kenapa bersila itu? Dia akan terjadi ke eksorotasi. ABD. Kenapa orang duduk bersila itu kan tidak ekstensi? Ya tidak ekstensi. Itu kan fungsi utamanya dari otot piriformis itu adalah eksorotator. Otomatis orang duduk bersila itu kan eksorotasi, kan? Nah, maka dalam hal ini mungkin dia nanti juga sesekali jangan selalu duduk bersila, tapi bisa double usage. Nah, paham ya Mas Arab ya, double usage ya Mas. Duduk B. Pola B ini otomatis apa? Di sini nanti mau tidak mau itu kan relatif sudah akan mengulur. Kemudian yang berikutnya apa? Cenderung lumbu sakral atau arcus vertebrae ini, lain vertebrae ini juga akan cenderung tegak. Ya. Jadi disinilah sebenarnya cara mengimbangi. Kalau kita banyak bersila, kemudian kita dengan double usage. Kemudian yang berikutnya, ini upaya-upaya pencegahan ya, preventif bahkan untuk promotif. Yang berikutnya adalah kalau di situ pernah mengalami atau sedang mengalami, maka dilakukan stretching oleh pasien itu sendiri, ya, oleh penderita itu sendiri. Ya kemana? Ya tadi pada fleksi ADD internal rotasi itu, rotasi itu tahan, ya, pada saat dia duduk atau turn lying seperti itu. Sebenarnya masih ada lagi yang lebih kuat lagi, di samping dia fleksi ADD internal rotasi, ini pada fleksi lutut 45 derajat, ini dilakukan gerakan ke arah ADD, ya, gerakan ke arah ya, atau menuju ke bed itu, ditekan berkali-kali seperti yang memompa itu akan mengungkit ekstensi dari atau lengthening dari piriformis itu akan semakin kuat. Ya, tentu ini tidak bisa program yang bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Kalau dia sendiri atau penderita sendiri ya seperti tadi gerakan pada posisi test fair tadi itu. Itu. Kemudian yang berikutnya bisa saja dilakukan semacam edukasi ataupun home program yang potensial bisa dilakukan di rumah. Seperti ketika itu nyeri yang menghebat, teman-teman harus paham ya. Ketika nyerinya hipersensitif, tentu kita harus lakukan peningkatan nilai ambang nyeri. Dengan cara apa? Dengan cara dikompres dingin. Nah, kalau nyerinya itu tidak hiperiritatif, justru harus ditingkatkan sirkulasi darahnya. Dengan apa? Efek-efek heating yang akan kita berikan. Dan gerakan-gerakan yang potensial diberikan. Jadi perlu dipahami. Kalau nyerinya hiperiritatif atau hipersensi, hiperestesia, hiperalgesia, justru harus ditingkatkan nilai ambangnya. Dengan apa? Dengan temperatur negatif, yakni dengan suhu dingin, kompres gas dan seterusnya. Tapi kalau di situ itu tidak hiperiritatif, hiperalgesia, maka mekanisme terkait penurunan nyeri antara lain adalah dengan peningkatan sirkulasi darah, baik itu dengan heating efek panas ataupun dengan exercise, sehingga di situ akan terjadi perbaikan sirkulasi. Mungkin itu. Dari akun yang bernama Nadia Aritonang, izin bertanya Pak Suri, apakah ada kaitan antara sindroma piriformis dengan HNP vertebra lumbal 5 sampai S1 dan spondylosis vertebra lumbal 5 lumbal 3 sampai 5? Kalau kita bicara HNP, itu kan biasanya bisa dipicu adanya degeneratif dan ada mekanisme traumatik ataupun mekanikal faktor, ya, faktor mekanik atau faktor berat. Sehingga potensial HNP, apakah terjadi semacam pada saat dia mengalami suatu angkat beban, overload pada saat level dari biomekaniknya tidak aman sehingga terjadi herniasi pada diskus. Teman-teman pasti akan tahu paling mudah karakter untuk mengidentifikasi HNP adalah diminta untuk melakukan tes seperti cuffing test kaitan dengan batuk, akan meningkatkan tekanan intratekal,
ataukah manuver falsafah akan meningkatkan internet tegal, ataukah bersin, itu semuanya adalah mengarah kepada HNP. Kemudian kalau spondylosis ini kan hubungannya dengan degeneratif secara inherent ya, melekat. Orang dengan spondylosis itu kan adanya degenerasi. Dengan adanya degenerasi itu adalah karakter paling utama itu adalah miskinnya konsentrasi cairan tubuh, terutama pada lokal degeneratif. Oleh sebab itu akan diikuti adanya adesi atau pelengketan-pelengketan pada jaringan yang terkena. Ya, otomatis pelengketan-pelengketan termasuk juga gerakan otot itu juga tidak leluasa, sehingga potensial mudah sekali terjadinya termasuk sindroma piriformis. Apalagi dipicu dengan adanya posisi-posisi tertentu untuk merasakan lebih nyaman, sehingga potensial terjadi kompresi berulang atau positioning, adaptive positioning, ini bisa terjadi pada kondisi spondylosis lumbalis. Nah, dilihat dari segmennya tadi, ini lumbal 5 sampai sakral, ini adalah inervasi yang sesegmen, yang seregio. Sehingga ketika itu terjadi ya potensial akan potensiasi untuk menciptakan peluang terjadinya gejala-gejala atau disorder lain yang potensial akan menjadi ikutan adanya spondylosis lumbalis. Saya kira itu. Terima kasih, Mas Aritonanya. Oke Pak, sepertinya ini sesi untuk penyampaian materi sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Lanjut ke sesi klinik Pak, SPSS Gusto Klinik. Ini ceritanya promosi klinik nih Pak. Nah, dimulai dari gimana sih Pak pas pertama kali cerita berdiri itu, asal-usul berdirinya klinik Sunava itu gimana Pak? Mungkin pertama kita luruskan dulu terminologi klinik ya. Di Indonesia ini ternyata istilah klinik itu harus mencantumkan tenaga dokter. Kebetulan saya seperti yang Mas Arafi tadi sampaikan dalam CV saya belum dokter, tapi saya mengharap bisa ke dokter itu kan. Cuma disertasi saya masih relatif terganjar kaitan dengan waktu. Sehingga nanti ada dokter, walaupun saya dokter, itu pun tidak bisa menjadi klinik. Ya, makanya harapan saya kebetulan mohon doa bersama. Kebetulan anak saya itu yang pertama ini kuliah di Fakultas Kedokteran. Ya, harapan saya nanti tidak hanya sampai klinik, tapi mudah-mudahan bisa sampai ke rumah sakit Medika Dasar lah minimal. Untuk Sunava ini menjadi suatu rumah sakit Medika Dasar itu minimal. Itu yang saya cita-citakan. Jadi di sini belum klinik, tapi merupakan praktik mandiri. Pernah saya samboyankan, Sunava itu adalah rumah terapi, rumah sehat, rumah kita. Dikatakan rumah terapi itu bagi pasien-pasien yang datang ke sini. Dikatakan rumah sehat itu ketika kami melakukan pengabdian masyarakat dengan budgeting, sehingga semuanya datang ke sini insya Allah sehat. Dikatakan rumah kita, ataupun dikatakan rumah kita atau rumah cerdas, ini bisa untuk short course, untuk pembelajaran, baik itu pembelajaran konseptual, terutama pembelajaran klinis kaitan dengan pasien langsung, ini bisa kita fasilitasi. Sehingga yang sudah pernah belajar di sini itu adalah dari mahasiswa Bali, dari kemudian juga dari Malang, UMM, pernah. Ya, dan ada beberapa teman-teman di sekitar yang pernah ikut di dalam suatu tertentu yang sudah bekerja ya pada topik-topik tertentu, pada teknologi-teknologi tertentu, kita fasilitasi di sini ya, terutama di akhir pekan, Sabtu Ahad begitu. Biasanya satu topik itu bisa 4 hari, bisa 6 hari begitu, tergantung goal yang ingin dicapai, dan itu kita buka untuk teman-teman yang mau akses ke sini. Bahkan kemarin ketika saya melakukan kunjungan ke Blitar, ini sudah ada 2 fisioterapis yang praktik mandiri ingin mendalami teknologi tertentu. Cuma saya katakan ini kan kondisinya masih COVID ya, nanti kita tunggu sehingga nanti bisa kita lakukan agenda kegiatan yang dimaksud. Jadi kemudian tadi resahnya gimana? Dulu itu sebenarnya begini. Kebetulan saya sebelum di Poltekkes, dulu itu saya sudah masuk itu zaman akademi fisioterapi, Mas.
Saya lulus D3 itu bersama Mas Yusuf tadi yang sempat menyampaikan, Akhi Yusuf itu adalah tahun 96. Saya masih ingat 12 November 1996. Kemudian kami wisuda tahun 97. Nah, di situ saya bekerja di suatu rumah sakit negeri di tempat tanah kelahiran saya, yakni di Kudus, ya, sampai 2001. Ya, kemudian 2001 akhir Desember saya masuk di Poltekkes Surakarta sampai sekarang. Jadi hampir 5 tahun, ya hampir 5 tahun kurang dari 5 tahun. Saya sebelumnya itu kerja di suatu rumah sakit. Maka pengalaman itu membuat saya tuh recall ya, terpanggil untuk bisa menangani pasien-pasien yang ada. Dan saya sadar betul ketika kita mengajar itu ada konsep, tapi di sisi lain kita sudah terbiasa menangani pasien dengan kasus-kasus nyata, maka di dalam proses pembelajaran itu akan relatif sangat jelas gitu ya, karena kita tidak hanya sekedar berpikir proses, thinking proses, tetapi sampai aksi proses ya. Jadi disitulah clinical reasoning saya itu bisa saya alami terkait dengan pembelajaran saya, bisa melihat pasien secara nyata. Kemudian yang menjadi triggernya ini sebenarnya agak rahasia, Mas Arofi ya. Kenapa saya buka praktek mandiri seperti ini? Sebenarnya dulu itu saya juga santai-santai saja ya. Saya lebih suka di dunia pragmatis begitu ya. Di dunia lain, di dunia perdagangan lain yang notabene lebih mudah untuk menghasilkan profit saya. Nah, kebetulan dari mahasiswa saya yang saya bimbing, baik itu skripsi maupun KTI, itu menuntut mereka yang sudah lulus itu, pokoknya Pak, kita buat praktik, nanti kami siap menjadi SDM-nya. Itulah yang akhirnya membuat saya itu dari si mobil itu saya pel, ya mobilnya saya keluarkan, terus mereka itu bertiga itu praktik, 2 yang dari D3 lulusan D3, 1 yang dari lulusan D4. Yang dari lulusan D4 itu sekarang yang dari Bogor, sudah bekerja di Bogor. Yang D3 sekarang dia sudah punya praktik mandiri bahkan 2 lantai. Satunya sudah kerja di area Surabaya. Ya alhamdulillah. Setelah itu berlanjut sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang ini ada 2 tempat. Ya, tempat saya sudah keluar dari daerah rumah saya. Dulu praktek saya di garasi mobil rumah. Sekarang saya tempati ini untuk melakukan dialog di Instagram ini adalah Sunafa yang ada di depan Apotek Taudan ya, di Ruko. Kemudian satunya lagi dengan izin Allah itu beli rumah di tepi jalan, itu menjadi Sunafa Sri Kandi. Demikian Mas Arif. Nah, jadi klinik Sunafa ini berlokasi pada utara lapangan Taudan alias depannya Apotek Taudan. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan lewat atau kebetulan mampir di Solo atau Karanganyar atau Colomadu, boleh nih mampir ke kliniknya Pak Suri. Itu di sana bisa sharing-sharing mengenai ilmu fisioterapi, atau bisa diskusi, atau bisa menggali ilmu lebih dalam lagi mengenai fisioterapi. Ya. Oke. Ya Pak, kalau selama Ramadan ini Pak, khususnya pada bulan puasa ini, klinik Pak Suri bukanya sampai kapan ya Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, yang Sunafa Sri Kandi ya, itu letaknya di sebelah barat dari tempat praktek ini, itu jam 9 sampai jam 3 sore. Yang di sini ini selama Ramadan ini jam 1 sampai setengah 6. Ya, jam 1 siang 13.00 sampai 17.30. Kalau hari biasa, apakah jadwal juga sama, Pak? Hari biasa terbagi 2. Dulu sebelum pandemi COVID, ini prakteknya itu terbagi menjadi 2 sesi. Jam 8 sampai jam 12, jam 4 sampai jam 8. Ada pandemi COVID, ini terbagi yang bagian sana, bagian Srikanti sama tadi. Dulunya 7 jam setengah 8, ya, sampai jam 4. Ya, jika pada kondisi pandemi COVID ini di sini jam 4 sampai jam 8. Jadi intinya itu jam setengah 8 sampai jam 8 malam ini ada buka praktik Sunafa.
untuk fisioterapi. Dan juga ada tenaga akupunkturnya. Ada akupunktur juga ya Pak ya? Komplit nih. Fisioterapi ada akupunktur. Makanya yang di Sri Kandi itu kan fisioterapi akupunktur. Di situ juga digunakan untuk tempat praktik klinik mahasiswa akupunktur, baik yang reguler dari D4 maupun yang alih jenjang yang mereka sudah bekerja sebagai akupunkturis, lanjut ke D4-nya akupunktur. Ada tiga mahasiswa alih jenjang itu praktik di Sri Kandi. Kebetulan gini sebenarnya konsepnya Mas Arofi ya. Saya sebenarnya membuka diri, tapi memang belum saya publish. Kalau ada mahasiswa yang butuh pembelajaran tertentu, ini kita buka pembelajaran itu di sini, baik itu ini sampai asesmen pada kasus tertentu kita lakukan sharing-sharing di kenapa? Karena ini kan rumah cerdas ya, tadi ya, rumah terapi, rumah sehat. Rumah kita di antara lain adalah rumah belajar. Apalagi kalau dari teman-teman yang mau mendalami teknologi-teknologi itu. Oke. Nah, bicara mengenai teknologi itu Pak, di klinik Sonava itu apa aja sih Pak teknologi fisioterapi yang ada? Ya, kebetulan dari alat itu kan ada elektro ya. Kita mulai dari laser, ultrasound, kemudian vakum elektroterapi dan seterusnya sampai parafin bath. Ini kita punya ya, inframerah seperti itu ada. Kemudian dari teknologi manualnya mulai dari memulihkan konsep, pendekatan memulihkan konsep, myofascial release, kemudian manual soft tissue mobilization maupun hard tissue mobilization. Ini kita ada, bahkan sampai manual lymphodrainase MLD kita lakukan. Kemudian terkait dengan gym, bagaimana dia bisa melakukan satu koreksi postur, ini ada mirrornya nih Mas. Kelihatan enggak ya ini? Kelihatan Pak. Nah, ya, ini bilateral kanan kiri ketika dia melakukan gait analisis, kemudian dia nanti dikoreksi dengan static vesicle ketika dia melakukan aksi dan sebagainya, kita bisa lakukan itu. Tentu di dalam proses ini kajian-kajian itu harus merupakan clinical reasoning terkait problematik fisioterapi pasien yang dihadapi. Termasuk dalam aplikasi ini dry needling. Jadi hampir semua pasien itu relatif mengalami tindakan-tindakan seperti myofascial release, kemudian memulihkan konsep, juga dry needling itu. Ada laser, ada ultrasound, ada vakum elektroterapi. Sampai ini COP itu ada. Mungkin teman-teman ya mohon maaf ini. Mungkin teman-teman belum terbiasa dan bahkan tidak kita ajarkan di bangku akademik ini untuk referat pain. Ternyata referat pain itu menggunakan elektroterapi ini juga berkurang, tapi tidak begitu signifikan karena tidak bisa mengangkat dan mengurai seluruh area penjalanan nyeri itu secara masif. Maka dalam hal ini setelah kita COP itu kita tarik, kita gerakkan seperti effluent itu sepanjang area nervina innervated yang mengalami referat pain itu. Ternyata itu luar biasa efeknya. Nah ini juga kita lakukan tinjauan dalam jurnal, kemudian kita aplikasikan dan empiris testimoni terbukti. Karena di sini sebenarnya teman-teman itu butuh ya praktik itu dalam rangka mengasah konseptual menjadi implementatif dan itu menjadi testimoni terkait dengan evidence yang kita lakukan. Boleh ceritakan nggak Pak soal suka duka atau alias tantangan dalam membuka praktek mandiri Pak? Oke, baik, terima kasih. Mungkin tantangannya ketika sesekali itu relatif kita tidak break even point ya. Nah, kalau kita tidak relatif break even point ya, maka kita sebagai ownernya ini kita harus mengalah. Ya, kita harus mengalah. Kita prioritaskan yang ada di antara kita. Ya, jadi disitulah sisi lain. Tapi sebenarnya seperti ini ya, subsidi silang. Di saat over BEP, ya kita mengambil lumayan dalam rangka untuk pengembalian modal. Nah,
dalam proses ini memang banyak tantangan ya, banyak tantangan. Cuman beginilah, kami sendiri di Sunapa ini sudah lama ya, kita berdiri itu sudah lama, kita melakukan proses ini sudah lama. Dan akhirnya alhamdulillah rekam jejak itu akan kuat di antara pasien-pasien yang datang. Saya kira sama seperti komunikasi pada umumnya, orang itu akan tertentuh menjadi tertarik manakala terpenuhi kebutuhan yang dia alami ya. Jadi kebutuhan ya terpenuhi, maka potensi akan tertarik. Nah, kebutuhan pasien itu apa? Insya Allah ya sembuh itu. Maka di dalam proses tindakan terapi itu harus efektif. Kebanyakan tidak cukup efektif dari sisi pengaruh, dampak, tetapi perlu juga efisien dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya Pak, apa mungkin dari Pak Suri ada saran atau nasihat-nasihat kepada rekan-rekan sesama fisioterapis yang ingin membuka praktik mandiri Pak, atau ingin menambah ilmu fisioterapis, apakah ada tips dan trik dalam mengenai hal tersebut Pak? Oke, baik, terima kasih. Sesuai regulasi ya, sesuai regulasi yang sekarang ada, untuk praktek mandiri itu kan pendidikan harus sampai profesi. Nah, ini tantangan bagi teman-teman yang kebetulan belum sampai level profesi. Ini bismillah, mari silakan teman-teman untuk upgrade level pendidikan sampai profesi. Seandainya tidak, teman-teman tetap bisa kolaborasi dengan teman-teman yang sudah selesai pendidikan profesi atau kolaborasi dengan dokter, sehingga terjadilah kerja di klinik-klinik mandiri ya. Nah, kalau di fisioterapi mandiri memang harus profesi, teman-teman bisa bekerja sama dengan teman-teman yang sudah profesi atau dengan nakes lain ya, dengan dokter, sehingga legal standing Anda akan kuat. Kemudian yang kedua, mari kita tetap biasakan di forum-forum ilmiah seperti ini. Ini saya kira digagas teman-teman Arafi, ya Mangu, ini orang-orang muda yang multitalenta. Saya kira bagus Mas. Kalau di dunia media sosial itu ada halo dokter, belum ada halo fisioterapi. Nah, saya pernah menggagas ini. Teman-teman kan bisa bekerja sama dengan media sosial untuk mendapatkan sponsor, untuk mendapatkan fasilitasi, dan saya kira ada nilai profitnya. Dan bahkan ini mencerdaskan dan memberikan solusi atas kegalauan yang dialami beberapa fisioterapis ketika menghadapi pasien untuk kasus tertentu. Nah, dalam hal ini insya Allah saya bersedia untuk menjadi salah satu misalnya tukar pengalaman terkait dengan kasus-kasus yang kira-kira harus didiskusikan. Insya Allah saya siap untuk menjadi bagian dari tukar pengalaman lah begitu ya untuk kasus-kasus fisioterapi. Maka forum-forum ilmiah seperti ini perlu digalakkan. Tolong teman-teman jangan hanya mengejar SKP ya, dalam rangka untuk perizinan praktek lebih lanjut. Sampai memang SKP itu penting, tetapi real terhadap kebutuhan pasien untuk menjadi solusi terapi efektif efisien itu jauh lebih penting. Sehingga itu nilai manfaatnya akan jauh lebih tinggi. Nah, saya kira dua hal itu. Kemudian yang ketiga, semangat kita ini kan berbagi ya, berbagi manfaat. Insya Allah barokah itu akan datang ketika kita ada niat kebaikan. Maka niat kebaikan tidak perlu ditunda dan harus istiqomah konsisten di dalam kebaikan. Maka potensi kebaikan akan semakin bertambah dan bertambah. Demikian saya kira Mas Arafi. Baik, terima kasih banyak Pak Suri atas kesempatan yang diberikan kepada tim SPSS sehingga dapat mengundang Pak Suri dalam acara lebih kali ini. Oke teman-teman, berhubung waktu sudah jam 5 lebih ini, waktunya hampir berbuka setengah jam lagi. Nah, mari kita lebih baik kita sudahi aja ya lebih kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Suri atas kesediaan Pak Suri untuk mengisi acara lebih kali ini. Oke, insya Allah sama-sama Mas Arafi. Sukses selalu dan sehat bahagia ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Mas Arafi ya? Sudah Mas Suri, selamat buka Pak, sebentar lagi berbuka. Ya, makasih semuanya teman-teman. Senang berjumpa kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.